Angka impor baju bekas melesat sepanjang 3 tahun. Pada 2021, impor baju bekas hanya 7 ton. Angka ini naik menjadi 3.600 ton pada ke-2024. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman mengatakan, per Agustus tahun 2025 impor baju bekas kurang lebih sekitar 1.800 ton. Lonjakan impor baju bekas tersebut mengusik pasar domestik Indonesia. Maman melanjutkan, penghentian impor baju bekas harus dilakukan dengan tegas dan terstruktur dari hulu hingga ke hilir. Untuk sisi hulu, penindakan harus bermula dari penyetopan impor baju bekas di bea cukai. Sementara di sisi hilir, pemerintah memberi pendampingan kepada UMKM untuk mencari barang pengganti. Angka impor baju bekas melesat sepanjang 3 tahun. Pada 2021, impor baju bekas hanya 7 ton. Angka ini naik menjadi 3.600 ton pada ke-2024. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman mengatakan, per Agustus tahun 2025 impor baju bekas kurang lebih sekitar 1.800 ton. Lonjakan impor baju bekas tersebut mengusik pasar domestik Indonesia. Maman melanjutkan, penghentian impor baju bekas harus dilakukan dengan tegas dan terstruktur dari hulu hingga ke hilir. Untuk sisi hulu, penindakan harus bermula dari penyetopan impor baju bekas di bea cukai. Sementara di sisi hilir, pemerintah memberi pendampingan kepada UMKM untuk mencari barang pengganti. Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut terdapat peraturan baru terkait impor di sektor industri tekstil, yakni untuk pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Ya, Budi menjelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 disebutkan bahwa pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi membutuhkan rencana impor rekomendasi dari lembaga surveyor untuk mendapatkan persetujuan impor, serta Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Mendak menyampaikan pada Permendak 17 tahun 2025, semua produk tekstil dan pakaian jadi akan mendapatkan pengawasan di border, di mana selain itu untuk pakaian jadi, benang, tirai, kain, dan juga karpet masih akan dikenakan bea masuk pengamanan. Ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS. Semua untuk tekstil, produk tekstil dan pakaian jadi ini pengawasannya di border ya. Pemirsa, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyambut positif langkah pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan impor. Menurutnya relaksasi aturan ini akan berdampak pada peningkatan produksi khususnya di sektor industri tekstil dan produk tekstil serta pakaian jadi. Faisal menyoroti sektor TPT serta pakaian jadi selama ini menjadi salah satu industri yang paling terdampak oleh masuknya barang impor. Dengan adanya deregulasi, pemirsa, yang menyesuaikan ketentuan terhadap impor barang-barang jadi, dirinya meyakini kapasitas produksi dalam negeri akan terdorong. Ia menambahkan pelonggaran aturan juga menyasar bahan baku dan bahan penolong industri, sehingga memberikan nafas segar bagi pelaku usaha. Diharapkan pada deregulasi kebijakan perdagangan ini akan semakin berkurang sehingga para pelaku usaha akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, lebih besar untuk bisa memanfaatkan pasar dalam negeri dan produksi dalam negeri mereka bisa diserap oleh pasar. Kemudian begitu juga bahan baku yang lain yang terkait dengan sektor misalnya perikanan, juga sektor tambang bisa menjadi kesempatan yang baik melanjutkan dan memperbesar proses produksinya. Berdasarkan data BPS, panjang Januari hingga Mei 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 508,67 juta perjalanan. Bali menjadi provinsi dengan tingkat penghunian kamar hotel tertinggi. Badan Pusat Statistik melaporkan sepanjang Januari hingga Mei 2025, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 508,67 juta perjalanan atau meningkat 16,13% secara tahunan. Adapun untuk wisatawan nasional pada Mei 2025 terdapat 585.800 perjalanan dan angka ini mengalami penurunan 36,78% secara bulanan serta 6,52% secara tahunan.
Secara kumulatif, jumlah perjalanan Wisnas Januari hingga Mei 2025 mencapai 3,84 juta perjalanan atau meningkat 7,63% secara tahunan. Sementara itu, BPS juga melaporkan tingkat penghunian kamar di hotel bintang pada Mei 2025 mencapai 48,28%, naik 1,3 poin secara bulanan dan turun 5,75 poin secara tahunan. TPK Hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali sebanyak 58,1% yang didorong oleh penyelenggaraan event olahraga dan seni. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengungkapkan momen libur sekolah hanya menaikkan tingkat okupansi hotel hingga 15%. PHRI menilai stimulus dari pemerintah saat libur sekolah mulai dari diskon tarif transportasi hingga bantuan subsidi upah belum berdampak signifikan bagi industri. Momen libur sekolah menjadi angin segar bagi pelaku industri hotel dan restoran Indonesia. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran menyebutkan tingkat okupansi hotel secara nasional naik 10 hingga 15%. Meski demikian, angka tersebut sangat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 50%. Adapun sejumlah daerah yang mencatatkan tingkat okupansi tertinggi hingga 70% yakni Bali, Yogyakarta, Malang, hingga Bandung. PHRI menilai stimulus dari pemerintah saat libur sekolah mulai dari diskon tarif transportasi hingga bantuan subsidi upah belum berdampak signifikan bagi bisnis restoran maupun hotel. Daerah. Jadi mungkin hanya didapat daerah-daerah yang memiliki daya tarik dan itu sudah menjadi target tahunan bagi wisatawan domestik ya, mungkin daerah-daerah seperti Jogja ya kan, kalau di Jakarta ini seperti di Jawa Barat di Bandung ya kan, mungkin nanti juga di Batu Malang ya kan, di Bali itu kan merupakan daerah-daerah target tujuan ya. Kemudian juga di Sumatera ada di Padang mungkin yang akan dikejar di ininya. Saat ini PHRI masih menunggu adanya peningkatan okupansi hotel dari pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah memiliki peran mencapai 40% dari pemasukan dunia perhotelan. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah bisa melalui kegiatan di hotel usai mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini guna mencegah adanya pemutusan hubungan kerja bagi pekerja di sektor perhotelan dan restoran. Dari Jakarta, Dev Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ternyata dari pengusaha hotel dan restoran, ini agak mengeluhkan ya, ternyata okupansi hotelnya hanya naik 15% selama musim libur sekolah. Tapi kan mungkin jangan sedih dulu, begitu libur sekolahnya belum berakhir, kira-kira masih adalah hingga pertengahan Juli. Semoga okupansinya juga semakin meningkat dan tentunya masyarakat yang memang masih berlibur gitu ya, bisa spend-nya cukup optimal juga nih, agar kemudian uangnya putarannya bisa berdampak juga ke UMKM sekitar, kemudian juga ke industri-industri yang terlibat dalam momentum libur sekolah ini. Ya, walaupun tadi concernnya adalah terkait dengan diskon transportasi, kemudian bantuan subsidi upah dan lain hal, ini dirasakan masih bersifat jangka pendek dan tidak serta-merta langsung meningkatkan okupansi ataupun perjalanan wisatawan begitu ya. Mungkin tiket-tiket hotel, perjalanan wisata ini kalau ada diskon bundling juga mungkin bisa jadi lebih menarik gitu ya. Jadi lebih tepat sasaran lah mungkin gitu, insentif untuk industri perhotelan ya. Jadi ya akhirnya masyarakat juga akhirnya nyaman, merasa aman dan juga puas, sehingga akhirnya mungkin ingin mengulang lagi kalau liburan seperti itu ya, Cah.